balance. Next, oke, selanjutnya adalah karakteristik proses penyesuaian. Nah, karakteristik proses penyesuaian itu ada beberapa kategori. Yang pertama, dilakukan pada akhir periode akuntansi. Jadi, yang dinamakan jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang disusun ketika sudah akhir periode. Dan yang kedua, berdasarkan data yang nyata dan akurat. Nah, jadi jurnal penyesuaian ini adalah kumpulan dari beberapa transaksi, dari beberapa jurnal dari awal hingga akhir periode. Itu ya. Yang ketiga, itu menggunakan akun-akun tertentu. Jadi tidak semua akun itu bisa dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan pendapatan dan beban. Nah, jadi untuk jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat khusus untuk pencatatan pendapatan dan beban. Jadi makanya tadi bilang bahwa akunnya adalah akun tertentu, karena yang dicatat di sini hanya yang berkaitan dengan pendapatan dan juga beban. Yang terakhir, dicatat dalam penyesuaian jurnal. Bisa dilanjut? Oke. Nah, ini adalah beberapa yang akan dilakukan di akhir periode. Coba Mbak Rati, apakah sudah tahu apa saja yang dilakukan di akhir periode? Ada lainnya yang mungkin sudah paham? Belum paham semua? Oke. Boleh saya jelaskan agar kalian paham? Oke, saya jelaskan ya. Jadi, nanti yang akan kalian lakukan di akhir periode itu adalah penyesuaian. Jadi, penyesuaian itu dilakukan saat akhir bulan atau akhir tahun sebelum membuat laporan keuangan. Jadi biasanya laporan keuangan itu dibuat di akhir periode. Nah, akhir periode itu dibagi menjadi dua, bisa akhir bulan atau bisa akhir tahun. Intinya bisa dalam pencatatan 1 bulan atau 1 tahun. Tapi tidak ada yang namanya akhir minggu, itu tidak ada. Yang ada akhir bulan dan akhir tahun. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya tujuannya apa? Kok kita harus melakukan jurnal penyesuaian? Jadi tujuannya adalah agar seluruh transaksi dalam periode tersebut itu sudah dicatat dengan benar. Jadi kita selain membuat jurnal penyesuaian, kita juga mengecek transaksi dari awal sampai akhir, nominal dari awal sampai akhir, apakah itu sudah benar atau salah. Ya. Oke, nah ini tadi di awal saya sudah bilang bahwa yang masuk ke jurnal penyesuaian itu adalah akun-akun yang tertentu, betul? Nah, ini adalah akun-akun yang bisa dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Yang pertama, ada apa dibaca? Kelengkapan. Yang kedua ada apa? Yang ketiga ada apa? Kemudian selanjutnya terakhir. Jadi ada 5 akun yang hanya bisa dimasukkan di jurnal penyesuaian. Pertama, perlengkapan, sewa dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan yang kelima adalah penyusutan perangkat. Tidak semua akun
adalah debit beban penyusutan